Kemudian muncul cobaan yang ketiga. Cobaan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengirim satu jenis penyakit kepada Nabi Ayub yang menurut analisis antropologis sejarah, penyakit itu adalah penyakit kusta ganas. Jadi penyakit kusta atau lepra itu enggak ganas saja pun, ya, tidak ganas saja, daging bisa copot-copot. Itu lepra atau kusta yang tidak ganas. Kusta yang diderita oleh Nabi Ayub ini kusta ganas. Jadi dagingnya copot-copot, jari-jari kakinya copot-copot, rambutnya rontok semua, kepalanya botak, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh ulat. Dan penyakit itu menular, sehingga semua tetangga kiri kanan Nabi Ayub itu pindah rumah, takut tertular. Tinggallah Nabi Ayub dengan istrinya, yang kemarin orang memuji-muji, membesar-besarkan, menghormati, memuliakan, menjadi jijik melihat Nabi Ayub dan menjadi ketakutan, takut tertular. Jadi harta bendanya habis, anaknya meninggal dunia semua, kehormatan orang kepadanya nggak ada lagi. Itu yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, sehingga akhirnya istrinya tidak tega melihat penderitaan Nabi Ayub itu. Istrinya ini masih anak keturunan dari Nabi Lut. Istri Nabi Ayub ini sangat solehah, cuman dia tidak tega melihat penderitaan suaminya Nabi Ayub. Dia pergi ke dukun, ke seorang kahin, minta tolong supaya bisa mengobati Nabi Ayub. Ketahuan sama Nabi Ayub, Nabi Ayub marah sekali, karena semua tabib saja tidak mampu mengobati dia, apalagi dukun. Maka kemudian Nabi Ayub menyuruh istrinya meninggalkan dirinya, dan Nabi Ayub bersumpah kepada Allah, kalau nanti dia sembuh, dia akan pukul istrinya itu dengan 100 kali pukulan. Itu sumpah Nabi Ayub kepada Allah untuk istrinya. Akhirnya istrinya karena diusir, pergilah. Meskipun istrinya tidak bersalah, karena istrinya adalah orang yang solehah. Dia berbuat begitu karena rasa sayangnya melihat penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. 20 tahun Nabi Ayub mengalami penderitaan seperti itu. Kehilangan kekayaan, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan kehormatan di mata masyarakatnya. 20 tahun itu dijalani oleh Nabi Ayub. Pada saat Nabi Ayub berusia 70 tahun, Nabi Ayub menyeru kepada Allah sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83. Wa ayyuba iznada rabbahu, dan Nabi Ayub alaihissalam ketika dia menyeru kepada Rabb-Nya. Apa seruan Nabi Ayub alaihissalam kepada Rabb-Nya? Ani masaniyad durru, sesungguhnya aku sudah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha kasih sayang.
Jadi 20 tahun Nabi Ayub dalam penderitaan. Nabi Ayub tidak pernah minta untuk kembali apa yang pernah dia miliki. Nabi Ayub cuma bilang, "Ya Allah, aku ini dalam keadaan sakit, sedangkan Engkau Maha Kasih Sayang." Nabi Ayub nggak bilang, "Ya Allah, kembalikanlah hartaku yang sudah hilang. Ya Allah, kembalikanlah anak-anakku yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kembalikanlah kemuliaanku yang telah hilang dari masyarakatku. Ya Allah, kembalikanlah istriku kepadaku." Tidak ada bahasa-bahasa begitu dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub hanya bilang, "Ani masaniyad durru." Wahai Rabb, sesungguhnya aku ini menderita sakit. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan Engkau Maha Kasih Sayang. Pada saat Nabi Ayub alaihissalam berseru seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab seruan Nabi Ayub itu. Hal ini diabadikan di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 42. Jadi sakit lepra kusta ganas itu yang semua tabib di zamannya nggak mampu mengobati, oleh Allah, karena Nabi Ayub sudah menyeru kepada Allah, Allah jawab seruan Nabi Ayub itu dengan kalimat urkut birijalika, hentakkan kakimu ke bumi, haza mughtasilun baridun wasyarabun, inilah air yang sejuk yang nanti engkau gunakan untuk mandi, setelah itu gunakan untuk kamu minum. Maka kemudian Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke bumi. Dari bekas hentakan kakinya itu memancar air, air yang sejuk, air yang dingin. Kemudian oleh Nabi Ayub ditampung sesuai dengan petunjuk Allah. Nabi Ayub kemudian mandi dengan air itu. Selesai mandi, Nabi Ayub minum air itu. Apa yang terjadi? Semua penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub sembuh total. Nabi Ayub kembali seperti saat dia berusia 30 tahun. Badannya yang sudah lobang-lobang dagingnya karena ulat, kepalanya yang sudah botak, yang juga ditumbuhi oleh ulat, maka semuanya kembali menjadi sempurna seperti sedia kala. Tidak ada yang sulit bagi Allah kalau Allah menghendaki. Oleh karenanya, ini harus bisa menjadi pelajaran bagi kita umat Islam. Jangan terus kita berharap kepada kemampuan daya pikir kita. Jangan terus kita berharap dengan saintifik, kemampuan ilmu dan teknologi kita, lalu mengabaikan pendekatan spiritualitas. Karena semuanya itu berasal dari Allah. Allah lah yang akan menyelesaikannya. Jadi pendekatan logik saintifik itu harus berimbang dengan pendekatan spiritualitas. Jadi yang mengobati Nabi Ayub itu bukan tabib,
Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat sederhana. Penyakit yang sudah diidap selama 20 tahun disembuhkan oleh Allah hanya dengan air segar, air dingin yang memancar dari bekas telapak kaki Nabi Ayub yang dihentakkan ke bumi. Jadi jika Allah menghendaki, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kan datangnya dari cara kita berpikir. Pikiran kita yang bilang sulit, pengetahuan kita yang bilang sulit, teknologi kita yang bilang sulit, laboratorium kita yang bilang sulit. Sama Allah tidak sulit. Penderitaan 20 tahun hanya diselesaikan dengan air putih dingin. Jadi begitu mudahnya Allah menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa atas segala makhluk ciptaannya. Jadi itu harus kita pahami. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 84 Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya, fakashafna ma bihi min durrin, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami mengembalikan kepadanya keluarganya dengan kami lipat gandakan jumlah mereka. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari kami, wa zikra lil abidin, untuk menjadi pelajaran bagi setiap hamba.